dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ngijasaken dumateng tiyang rintu mutlak. Saupamanya panjenengan sekalian nemokaken lembar wakidiyah dumateng tong sampah, panjenengan namaken sah-sah kemawon. Nah, di sini kami akan menjalankan itu. Di sini insya Allah yang dimaksud bahaya itu sebagian dari perjalanan wakidiyah, bukan perjalanan wakidiyah. Jadi intinya perjalanan wakidiyah itu meliputi 3 unsur. Ya. Yang pertama, sholat wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Yang kedua, ajaran wakidiyah. Kalau Mbah Nyai mendawuhkan menamakan jejere urip. Definisi daripada ajaran wakidiyah itu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai dia mati. Yang ketiga, prinsipnya tidak pandang bulu. Sebenarnya itu pada waktu tahun 1998 apa sih? Rabi tahun berapa? Ya 98 insyaallah. Nah di sini waktu itu saya didhawuhi oleh beliau golek ana wali sing jasate mecah puluhan tahun. Siji ning Mesir, loro ning Indonesia. Nah, alhamdulillah ketemu. Dan beliau mendhawuhkan ada 3 perkara. Yang pertama pada waktu beliau Gus puluhan tahun 70 kali niku ditimbali Romo Majid. Jenengan tasih ali dinten-dinten. Beliau dawuh, "Yi, kula kaget. Romo Majid timbali kula yi. Terus kula matur, nyuwun Romo, nyuwun apunten. Kula boten pantes panjenengan panggil yi." Kemudian Mbah dawuh, "Lek kula sing nyeluk napa sampean badhe mantah. Nyuwun apunten sedaya dawuh." Akhiripun niku kula tutup omongan iki. Benjing nek salah satu anak kula rabi. Niku sampean omong niki. Nah waktu niku Kiai Said niku ndang kali kula lah. Niku Kiai Said Allah. Lah Kiai Said Cempaka niku bapakipun Gus Jamil. Lah beliau niku jasate mecah puluhan tahun. Setunggal ten Mesir, setunggal ten Indonesia. Semarang pun gini niku, asalnya kalau bener Semarang. Lajeng beliau doa ngeten Gus. Kula niku bingung saat niku. Dalam kebingungan beliau Romo Majid dawuh, "Mbon ajrih." Pun bingung. Tengere benjing lek salah tunggal anak kula hanjal badhe rapi dengan jenengan nggih niku. Pesen niku kula paringi anak kula sing ten jenengan badhe rabi. Ditunggu pada waktu itu yang pertama yang menikah ya Kamit, tidak ke situ. Oh bukan. Kemudian ya Latif, tidak ke situ bukan. Yang terakhir saya ke situ, kemudian ya saya langsung merangkul saya, alhamdulillah jenengan sampun rawuh Gus. Berarti mantun niku tugas kula mun selesai insyaallah mantun kajian ngajeng kula mboten wonten. Lah kok jenengan persoyi? Kula rin didhawuhi Romo Majid, lek tugas iki pun jenengan sampeyan anak kula insyaallah jenengan mantun niku menghadap subhanahu wa taala. Matur-matur dawuh 3 perkawis. Yang pertama, nyuwun sewu Gus. Niki diutus nyampe teng jenengan. Dateng Islam niku wonten istilah Ummul Mukminin. Kedawe dateng wakidiyah wonten iki. Ulung sampeyan-sampeyan teng anak kula sing badhe rabi lan nyebar luasaken niki. Bojo kula, Ibu Latif, Ibu Hamid. Tapi kalau betul sebutaken kula. Nek donya tak tutne, nek akhirat malah aku. Sama ngomongne nek anak kula sing badhe rabi, kok nyebarne ada Ummul Wakidin. Sing pertama niku. Kan menghormati sebagai layaknya Ummul Mukminin.
Lajeng sing kedua pengamas wakidiyah niku menawi namung ngamalkan sholawat kemawon mboten nglampahi malih mboten mijuwentaken ajar wakidiyah lan mboten nglampahi prinsipe mboten pandang bulu sanes pengamas wakidiyah pembaca sholat wakidiyah. Yang ketiga niku sama sampai tenggane anak kula niki hubungane pribadi anak kula nggih nyuwun ngapunten ingkang niki privasi mboten kula omongne nggih tentang pribadi kula. Lah maten-maten kinten-kinten jarak setunggal kali wulan ke saya teng Mekah musim haji mantun teng Mekah kondur terus kula dikengken rika alhamdulillah Gus jasa kula sampun dados tunggal insyaallah kula ditugasi sekawan dosa kalian mbayai kalian waktu niku ramai kalian ramai masjid mantun niku mengke sekawan dosa takdiman kula diganti pun kondur menghadap Allah saestu sekawan dosa mantun ngoten selisih nggih pas takdiman niku kula nggih rika terus kula nyuwun ngapunten matur suwun pesene benjing ben desa kondur tepat jauh bayar masjid. Nah, terus kenapa kalau ngomong niku masalah sholawat wakidiyah? Amargi beliau itu yang ingin dijauhkan dijasakan bukan perjuangan wakidiyah, sholawatnya wakidiyah. Saat ini kita tinggali, kita koreksi. Datang lembar wakidiyah ajaran terakhir apa? Lillah billah rasul birasul boten wonten lil rasul wonten lil rasul boten dijasakan lil rasul hak prerogatifnya mbahi masjid hak prerogatifnya orang mbahi masjid tiang ngamalkan wakidiyah ngamalkan salah wakidiyah nggih lillah nggih di rasul nggih birasul nggih billah nang boten lil rasul boten tindakan temas wakidiyah. Ini ngapunten. Di sini akan dijasakan saya perjalanan wakidiyah. Masuk saat ini pengertian perjalanan wakidiyah kalau dijasakan mari. Kula mboten wareh-wareh nerangaken niki. Amargi babagan sing kleru. Lek diterangne bolak-balik, diomongane bolak-balik. Lan dadi doktrinitas, kuwi akhir dianggap bener. Walaupun salah. Mula niku kula nggih ngomong niki mboten waleh-waleh supados mengke sing menganggap hal yang keliru selama ini saged dadi keliru niku harapan kula. Perjuangan wakidiyah niku disebut juga perjuangan fakhiru ila Allah. Pengertian perjuangan wakidiyah berjuang niku riyen. Terus kita harus mengerti makna daripada berjuang. Nah, berjuang itu sebenarnya pengamalnya ngelakoni atau melakukan sesuatu usaha nyelametne awake dhewe nyelametne keluarga awake dhewe di samping umat saka rusak keimanan itu perjuangan itu berjuang ya. Itu perjuangan itu isinya hampir sama tapi berbeda. Perjuangan itu ngelakoni itu perjuangannya berbeda. Perjuangan itu ngelakoni tapi tanpa usaha. Ngelakoni perintah Allah. Ngelakoni perintah Allah. Tegas ngelakoni apa-apa sing perintah Allah. Ninggalnya apa-apa sing dilarang Allah. Itu perjuangan. Wakidiyah saka basa Arab artinya wahid. Nah, satu atau tunggal. Wahid niku tunggal. Lajeng ditambah ya tak marbutoh, nggih. Dadi wakidiyah. Nah, artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan wakidiyah itu artinya nglakoni, ngedowi larangan Allah, nglakoni perintah Allah,
sebagai layaknya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan. Itu wakidiyah. Terus juga bisa disebut perjuangan fafirul Allah. Artinya melakukan, meninggalkan larangan Allah, lari kembali kepada Allah. Itu perjuangan. Sedang berjuang fafirul Allah, berjuang wakidiyah. Ya. Kalau berjuang itu melakukan, mengajak diri kita lahir batin, mengajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, umat kembali kepada Allah, mengabdikan diri dengan sempurna. Itu perjuangan fafirul Allah. Perjuangan wakidiyah, melakukan sesuatu, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat, dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan wakidiyah. Nah, sedangkan sholat wakidiyah salah satu unsur dari perjuangan wakidiyah. Jadi perjuangan wakidiyah meliputi 3 perkara. Saya ulangi lagi. Yang pertama, sholat wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Yang kedua, jujur urip sebagai ma'rifat billah, yaitu definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus-menerus sampai malaikat Israel menjemput. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh lepas daripada lillah lirasulillah. Birasul bilghos, bilah dalam itu tidak bisa lepas. Kalau lepas dikit bahaya. Yang dikhawatirkan itu kalau kita lepas, bisa lepas, malah Israel jemput, bagaimana kita? Jadi kalau bisa kita berusaha menjawantahkan ajaran wakidiyah dalam kehidupan sehari-hari, di samping mengawas wakidiyah. Dan hubungan kita, interaksi kepada manusia lain dengan jalan tidak pandang bulu. Siapapun boleh mengamalkan, siapapun kita ajak, kita selamatkan untuk menjadi hamba Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Jadi orang-orang mengatakan bukankah perjuangan wakidiyah sebagai layaknya Islam? Tidak. Yang dimaksud sama juga Islam. Apa syaratnya? Syahadat. Sudah sah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Itu sudah sah menurut hukum agama maupun negara. Tetapi tidak hanya itu, walaupun sah, tapi kalau kita tidak melakukan Rasulullah, seperti Rasulullah Isra, sholat, ya kan? Sholat wajib. Kita tidak puasa di bulan Ramadan, walaupun kita tercatat sebagai umat Islam dengan syahadat kita. Mungkinkah Rasulullah memberi syafaat kita? Tidak mungkin. Begitu juga di dalam wakidiyah. Kita mengamal masa wakidiyah 40 hari sudah sah, seperti yang dilakukan Bayai. Senajan nemoake lembar wakidiyah tentang sampah diamalnya sah-sah. Tapi bukan berarti walaupun itu sah kita menjadi pengamal wakidiyah, belum tentu. Oleh karena mari kita pelajari lagi, kita pahami lagi tentang ajaran wakidiyah. Mereka mengamal wakidiyah seperti layaknya di dalam lembar wakidiyah, tetapi tidak lilghos. Maka mereka hanya pengawas wakidiyah, tapi tidak berwakidiyah. Artinya, mengapa mereka mengamal sholawat seperti itu? Orang Islam, mereka Islam, tapi KTP. Begitu halnya dengan kita.
mengamalkan sholat dia sah saja. Seperti layaknya syahadat di dalam catatan sipil kita Islam. Memang sah kita menjadi umat Islam, tapi apakah kita hanya